Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seri belajar hukum ekonomi syariah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang objek akad dan syaratnya menurut syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran video kali ini, yang pertama agar kalian dapat mengidentifikasikan dan memahami konsep objek akad. Kedua, agar kalian mengetahui prinsip atau syarat objek akad dalam transaksi. Ketiga, agar kalian dapat memberikan contoh objek akad yang sesuai menurut syariat. Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling menukarkan kepentingan atau objek yang menjadi kesepakatan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat. Ada beberapa objek yang sering dipertukarkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Barang yang berwujud, misalnya uang, rumah, kendaraan, dan pakaian. 2. Jasa, yaitu suatu wujud pelayanan seperti jasa guru, jasa arsitek, dan jasa driver online. 3. Hasil intelektual, yaitu ide atau hasil pemikiran seperti karya tulis dan karya grafis. 4. Surat berharga, misalnya saham syariah, suku, dan lain-lainnya. Menurut hukum Islam, objek akad sendiri merupakan suatu hal yang diperjanjikan atau disepakati dalam transaksi. Syariat menetapkan bahwa setiap transaksi harus memiliki objek akad. Hal ini agar tidak terjadi kecurangan atau penipuan, sehingga transaksi menjadi halal, tidak fasid, atau bahkan menjadi tidak sah menurut syariat. Ketentuan ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Sebuah barang, jasa, dan hak intelektual yang sering dipergunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari diperbolehkan sebagai objek transaksi menurut Islam selama memenuhi prinsip syariat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar objek akad diperbolehkan dan sah menurut syariat Islam, yaitu pertama, pastikan objeknya halal. Objek akad harus halal, baik zat maupun cara mendapatkannya, dan tidak mengandung riba. Oleh karenanya, syariat tidak membenarkan babi, minuman memabukkan, dan barang hasil curian dijadikan sebagai objek akad dalam transaksi. 2. Kejelasan status pemilikan objek. Pastikan pemilikan objek adalah pemilik barang yang memiliki wewenang penyerahan barang atau seseorang yang tidak memiliki objek tapi dapat menetapkan objek dalam transaksi. 3. Objek dapat dipindah milikkan atau diserah terimakan. Dalam setiap transaksi, perlu memastikan barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan dari pihak-pihak yang berakad, baik serah terima secara fisik maupun secara hukum. Misalnya, barang dengan dikirim dan jasa dengan dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak dapat diserahkan tidak boleh dijadikan sebagai objek akad. Misalnya, tidak boleh menjadikan agama, udara, jiwa, atau nyawa sebagai objek akad. 4. Diketahui ciri-cirinya. Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya para pihak yang berakad mengetahui dengan jelas ciri-ciri objek akad, misalnya warna, ukuran, jumlah, dan harga. Objek akad harus memiliki ciri-ciri atau sifat yang dapat ditentukan dan dibedakan dari objek lainnya. Dengan demikian, objek akad memiliki sifat yang tidak berubah-ubah. Misalnya, barang ini mungkin bagus atau barang ini mungkin ada. Ketentuan syariat ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang belum jelas dan tidak terukur. Misalnya, menjual ikan yang masih di dalam laut dan menjual hewan yang masih di dalam kandungan. 5. Objek akad bukan spekulasi atau khayalan. Syariat menetapkan objek akad tidak dibenarkan sesuatu yang belum ada. Misalnya, objek akad berupa janji, objek akad berupa harapan atau perkiraan, dan objek akad berupa barang yang belum diketahui keberadaannya. Nah, Sobat Edukatif, demikianlah beberapa syarat objek akad yang perlu dipenuhi agar transaksi diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.